Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video kali ini saya akan membahas konfigurasi tentang web server Apache 2. Pada video selanjutnya kita sudah membahas tentang DNS ya, DNS otoritatif, lalu master and slave, dan caching and forward. Dan kali ini kita akan berpindah materi sejenak ke web server. Nah, jadi web server ini ada dua, Apache 2 dan Nginx. Yang modul 10 ini kita akan menggunakan web server Apache 2, dan untuk modul 11 kita menggunakan Apache Nginx. Sekarang Apache 2 dulu. Oke, jadi ini yang berfungsi sebagai web server adalah server 3 atau 10.10.4. Oke, kita coba cek dulu ya sebentar dari sini. Oke, aman. Dan di sini teman-teman, kita langsung saja instalasi web server Apache 2 di server 3 via SSH Ubuntu Client. Jadi kita masuk lagi ya ke server 3 via SSH supaya lebih cepat teman-teman. Oke. SSH user 2 server 3 portnya itu adalah 2009. Oke, sudah masuk. Kita tambahkan supaya besar ya. Kita masuk ke root dulu. Yang pertama kali kita lakukan, kita add repository dulu di server 3 supaya apa? Supaya dia bisa melakukan penginstalan Apache 2. Jadi saya ke server 3, lalu kita add repository DLBD. Di sini kita apt cdroom add. Nah, kita tunggu. Kalau sudah selesai, kita apt update. Oke, di sini ada error, juga abaikan saja. Lalu kita install apt get install bin 9 bin y. Oke, sudah ada ya, sudah terinstall bin 9. Sorry, bukan bin 9, salah, Apache 2 ya, maaf teman-teman, Apache 2. Nah, di sini sudah menginstal ya. Ciri-ciri penginstalan berhasil itu teman-teman boleh dilihat, ada ini, ada loading hijau di bawah ini, biasanya akan muncul. Itu ciri-ciri penginstalan pasti berhasil. Nah, ini entah kenapa tadi nggak muncul ya, tapi ini pasti berhasil. Kita pastikan status Apache 2 running aktif. Sistem CTL status Apache 2. Di sini Apache 2-nya atau web servernya sudah aktif. Nah, sekarang kita cek dari Ubuntu Client, buka web browser Firefox, lalu kita search HTTP IP dari 10 server 3. Kita tambahkan saja di sini HTTP 10.10.10.4 ya. Oke, sudah berjalan, it works. Oke, lanjut ke konfigurasinya. Pastikan sys Apache 2 default terbaca. Sekarang kita konfigurasi dasar web server. Kita change directory ke cd atas etc Apache 2 status available. Kita bisa Ctrl C saja untuk N. Lalu kita cd etc teman-teman, supaya tidak berisik saya matikan saja audio outputnya. Kita etc Apache 2 status available. Di sini kita ls, kita nano 00. Nah, setelah itu kita cek server adminnya. Kita sebenarnya tidak diubah juga tidak apa-apa, tapi untuk menandai bahwa file ini adalah dari SMK, maka kita tandai. Nah, setelah itu kita bisa keluar, Ctrl X enter. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, yang kita harus perhatikan adalah port 80 ya, karena ini HTTP masih belum secure. Dan dokumen root ini adalah file induk, file utama var www html index html. Nah, jadi
/var www.html ini adalah file untuk menyimpan konfigurasi web servernya. Jadi isinya itu bisa kita ubah-ubah di var www.html index.html. Nah, kita ubah nih, edit file index.html-nya. Kita cd var www.html, kita nano index.html. Nah, kita keluar dulu, kita langsung dari sini saja. Oke, kalau sudah kita hapus semua, kita Ctrl K. Ctrl K untuk menghapus file. Lalu kita isi dengan selamat datang di web utama saya. Selamat datang di web utama saya. Oke, lalu setelah itu kita simpan. Nah, kita restart ya, service Apache 2 restart. Setelah itu kita search lagi yang tadi di sini yang sudah kita search, kita reload dan akan ubah seperti ini. Selamat datang di web utama saya. Oke. Jadi untuk mengubah isi web servernya ada di file utama, yaitu dokumen rootnya kita ubah di /var www.html index.html, kita ubah di situ, kita edit dan kita masukkan isinya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut. Itu tadi adalah konfigurasi dasar ya untuk web server, gampang sekali. Dan kita akan lanjut di sini konsep virtual host. Nah, di sini ada konsep virtual host. Virtual host digunakan untuk menjalankan lebih dari satu web dalam satu server. Satu server bisa menampilkan beberapa web. Bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan port 81 untuk TKJ, contoh port 82 untuk DKV. Lalu berdasarkan domain. Misalkan domain tkj.smk.net itu untuk TKJ, lalu dkv.smk.net itu untuk DKV. Nah, kita langsung lanjut ya. Konfigurasi virtual host berdasarkan port based virtual host. Jadi kalau misalkan yang berdasarkan port itu adalah port based virtual host. Nah, kita di sini ada keterangan port 81 untuk TKJ, lalu port 82 untuk DKV. Nah, kita buka server 3 via Ubuntu client, lalu kita masuk ke cd etc apache available. Oke, kita langsung saja eksekusi teman-teman. Kita eksekusi di sini, kita copy file konfigurasi situs available ke tkj.conf. TLS kita nano tkj.conf. Setelah itu kita tambahkan paling atas listen port 81. Lalu kita ganti untuk portnya adalah 81 dan server adminnya misalkan kita tandai dengan tkj.smk. Lalu untuk ini kita buat direktori baru tkj di HTML. Oke. Setelah itu kita simpan ya. Lalu kita copy tkj.conf ke dkv.conf. TLS nano dkv.conf. Ubah menjadi kita di sini juga ubah lagi. Nah, setelah itu di sini sudah dokumennya sudah kita ubah ya. Jadi untuk portnya untuk DKV itu 82. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, selanjutnya kita aktifkan file tkj.conf dan tkv.conf. Nah, oh ya teman-teman, kalau misalkan saya mundur ke belakang, lalu kita cd situs enable, kita ls, di sini yang aktif ini baru 00 default.conf. Nah, sedangkan tkj.conf yang sudah kita konfigurasi dan dkv.conf belum aktif. Nah, cara mengaktifkannya gimana? Kita memakai komen ini teman-teman. Di sini adalah tempat aktifnya file web server. Hanya ada file default yaitu 00 default.conf. File tkj.conf dan dkv belum ada yang artinya belum aktif.
maka kita aktifkan dengan perintah berikut. Jadi kita aktifkan ln ya, bukan ls, etc apache 2 situs available, lalu kita tempat tkj.conf dan kita aktifkan di etc apache 2 situs enable. Kita ubah yang dkv juga, kita ganti. Setelah itu kita ls, dan di sini sudah muncul untuk dkv.conf dan tkj.conf-nya sudah muncul. Selanjutnya kita membuat file HTML pada direktori tkj dan dkv. Cd var www.html, template tkj dan dkv. Oke, kita cd var www.html. Di sini hanya ada indeks ya, kita mkdir tkj dan dkv. Lalu kita ls, oke sudah ada. Lalu kita bikin indeks html ya, tkj indeks html. Kita isi direktorinya, isi web servernya. Misalkan selamat datang di web server apache 2 tkj smkn 1 Balongan. Oke, setelah itu kita ubah yang dkv juga, selamat datang di web server tkj smkn 1 Balongan. Oh sorry, bukan tkj ya, tapi dkv. Oke, kalau sudah kita bisa servis apache 2 restart. Setelah itu kita melakukan pengujian port-based virtual host di Ubuntu client. Cek. Kita uji coba nih teman-teman. Di Ubuntu client kita dicoba, kita pilih ininya, kita buka Firefox-nya, kita tambah tab baru, kita klik http smk.net titik 81. Oke, di sini masih ini teman-teman, sebentar. Ini belum sebentar teman-teman, kita coba. Terbacanya indeks ya teman-teman. Sebentar, saya coba cek dulu. Sepertinya ada yang error. Coba cd tkj, saya cek dulu. Oh, ternyata belum kesimpan di tkj. Pantesan error. Sebentar. Ini harusnya sudah ada nano ini sih. Coba di dkv. Ada nggak cd dkv? Masih tidak ada. Oke. Coba saya ulang lagi teman-teman untuk yang ini. Ini nano tkj index html. Nano index.html. Mungkin tadi belum nggak ke save ya. Kita coba selamat datang di web server apache 2 tkj smkn Balongan. Kita coba kita ls tkj. Oke, sudah ada ya. Lalu kita bikin lagi yang dkv teman-teman. Selamat datang di web server apache 2 dkv, lalu smkn 1 Balongan. Kita ls dkv. Oke, sudah ada indeks. Kita servis apache 2 restartnya. Oke, setelah itu kita coba cek lagi di web browser di sini. Oke, sudah terbaca teman-teman untuk port 81 yaitu tkj ya. Ini tkj, dan untuk port 82 kita copy saja.
Sini kita paste ke 82-nya itu adalah DKV ya teman-teman. Oke, sip, sudah aman berarti. Lanjut di sini kita B. Kita membuat subdomain pada virtual host. Untuk membuat subdomain, domain base, edit file dbsmk dan db10 di server 1. Buka VM server 1 via client. Oke. Jadi kita ke sini. Masih ada nih. Kita masuk ke, oh sudah close ya. Karena tadi dimatikan. Kita masuk lagi server 1. Portnya 2009. Oke, lalu kita masuk ke root. Itu nano, kita cd nano db smk. Ini kita bikin untuk subdomainnya itu, subdomainnya adalah tkj dan dkv. Berarti, nah ya teman-teman, saya perlu jelaskan dulu. Jadi kita aslinya setelah ini kita membuat domain base yang berdasarkan domain. Nah, karena kita menggunakan domain, berarti supaya terbaca di kliennya, kita tambahkan subdomain di server 1 teman-teman. Kita tambahkan di sini, sorry. Kita kontrol ke saja di sini. Ini kita ubah menjadi tkj, lalu bawahnya dkv. Oke, sudah selesai. Kita, oh ya, jangan lupa tadi di serialnya ditambahkan 4. Oke, setelah itu kita restart langsung. Oke, tidak ada error, aman. Setelah itu kita konfigurasi virtual host berdasarkan domain base virtual host. Nah, jadi kalau yang berdasarkan domain itu berarti bukan port ya, berarti misalkan tkj.smk.net, berarti itu untuk yang tkj. Nah, lalu kita edit file ini berarti di sini. Nah, di sini kita cd etc apache 2 status available. Kita edit nano 00-nya. Di sini kita server name-nya kita namanya kita ubah smk.net. Nah, lalu kita ini www.smk.net. Oke, setelah itu boleh disimpan. Nah, lalu kita edit file tkj.conf nano. Setelah itu kita ubah ya ke 80. Oke, lalu di sini kita aktifkan server name-nya karena ini akan berpengaruh pada domain teman-teman. Oke, sini misalkan tkj.smk.net. Oke, benar. Kita ubah di dkv-nya sekarang. Kita hapus di sini, lalu kita ubah menjadi 80, dan server name-nya kita ubah menjadi dkv.smk.net. Oke, kalau sudah kita simpan, kita service apache 2 restart. Oke, kalau sudah selesai kita uji coba nih klien teman-teman, dari kliennya dari sini. Kita uji coba di sini http lalu tkj.smk.net. Ya, sudah terbaca teman-teman. Kita coba lagi yang dkv sekarang, dkv.smk.net. Ya, sudah terbaca teman-teman. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai web server Apache 2. Oke, konfigurasi Apache 2 di sini kita sudah konfigurasi dasar Apache 2, lalu kita konfigurasi port base ya, konsep virtual host. Jadi virtual host itu intinya kita bisa menjalankan web server dalam satu server. Kita bisa menjalankan beberapa web dalam satu server. Nah, lalu di sini untuk virtual host bisa dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan port atau port
base, lalu yang kedua berdasarkan domain atau domain base. Nah, setelah itu kita sudah konfigurasi tadi yang port berdasarkan port dan berdasarkan domain. Lalu outputnya akan seperti ini teman-teman. Gimana nih? Nah, yang TKJ Schema.io seperti ini, terus DKV ini berdasarkan port, lalu yang DKV seperti ini. Oke. Oh iya, tadi karena yang berdasarkan portnya sudah kita hapus, nanti kalau misalnya kita reload akan error. Karena yang bisa hanyalah karena sudah yang berdasarkan port tadi sudah diganti menjadi berdasarkan domain. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu web server Nginx.